Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Riri Awalia Apersa, NIM 2530498, merupakan mahasiswa PPG guru tertentu, batch 4 tahun 2025, dengan program studi Pendidikan Fisika di LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Jumat 23 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Mandua Tanah Datar, kelas 10.3, dengan materi energi terbarukan. Demikian perkenalan saya, cukup sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allah Akbar. Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat, dan kamu semuanya dalam keadaan sehat. Semoga nanti sampai akhir pembelajaran tetap semangat seperti ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa dan membaca ayat suci Al-Quran. Pada satu kelas silakan dipimpin. Istaidu Iqra'at doa. Oke, semoga dengan dibacakannya doa tadi, semoga apa yang kita lakukan hari ini diberkati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya kita akan cek ketiga. Kita semuanya yang pertama apa? Kelahian disebut sebanyak berdiri. Oke, sudah kita cek dari atas sampai bawah dari yang kedua biasa. Coba lihat di sekitar kursi dan meja Anda, apakah ada sampah? Yang ketiga, kehadiran. Nanti Anda ketika itu saja namanya, silakan Anda tampilkan ekspresi Anda hari ini. Nah, ya. Syakira, Afif, Afia, Rahajia, Al-Khaira, Alia Salsabila, excited, Zakir Sultan, semangat, Laras, saya, Media, Iqbal, Tapi apa saya pagi mantu ya? Hidayatullah, Melani Afiza, Reza Aprilia, Muhammad Ali,
Muhammad Faiz. Muhammad Habib. Muhammad Ikhwan. Muhammad Ilham. Tika Syakira. Mutiara Ilahi. Happy. Nabila Elfitri. Happy. Iya. Najwatul. Hadia Naila. Oke, mudah-mudahan dari tadi ekspresinya itu ada yang bahagia, ada yang senang, hari-harinya semuanya baik harinya. Oke, untuk lebih semangat kita ekspresi dulu. Semuanya begini. Nah ini ya. Oke, langsung aja ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan dulu kita. Silakan Ananda duduk. Sama merasakan bumi ini semakin panas. Nah, untuk mencegah hal ini akibat dari emisi gas karbon, polusi udara yang disebabkan oleh energi tak terbarukan tadi. Makanya sekarang sedang digembor-gemborkan itu kita harus beralih ke energi terbarukan. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Energi apa? Apa itu energi? Siapa yang bisa? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Terbarukan. Nah, energi terbarukan adalah materi yang akan kita pelajari hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama ini ya, melalui pengamatan fenomena krisis energi atau perubahan iklim. Nanti Ibu akan menampilkan video. Kamu semua nanti akan mengamati. Nah, mengamati baik-baik di anggota. Nanti Ibu kelompokkan kamu ke anggota kelompoknya masing-masing. Di sana nanti kamu akan diskusi. Oke, paham ya? Sekarang cermati video ini baik-baik. Listrik kendaraan sampai proses manufaktur kita itu masih tergantung banget sama yang namanya energi fosil. Tapi mungkin kita semua juga udah tahu kalau energi fosil itu nggak baik buat lingkungan kita. Tapi pertanyaannya, kira-kira apa jadinya kalau semua energi fosil ini kita lestariin aja? Apakah kita bisa berhentiin tiba-tiba gitu aja? Sayangnya tentu aja enggak, karena banyak aspek-aspek di kehidupan kita yang akan langsung terganggu. Korban pertama adalah. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Ananda duduk per kelompok yang sudah Ibu bagi kemarin berdasarkan tes diagnostik awal. Jadi silakan Ananda duduk sesuai kelompoknya. Ini ada SKPD yang akan dibagikan. Jadi nanti kamu diskusi, jawab pertanyaan yang ada di sini. Lalu disalin nanti ya. Dan terakhir nanti kamu akan mempresentasikan hasil diskusi kamu. Jadi masing-masing kelompok nanti akan menampilkan apa yang telah didiskusikan tadi. Oke. Sudah didiskusikan. Ada namanya pembangkit listrik tenaga panas bumi, PLTP namanya. Nah, ini dari yang di depan ini adalah salah satu contoh atau jenis energi terbarukan. Matahari ini tidak akan pernah habis. Selagi bumi berputar, dia akan selalu ada. Angin juga, ya. Kemudian air juga ada.
Bioenergi dari mana asalnya? Dari mana asal bioenergi ini? Nah, itu yang nanti akan Anda cari. Panas bumi dari mana juga asalnya? Silakan didiskusikan di anggota kelompoknya masing-masing. Air, bioenergi, dan panas bumi. Kalau dari matahari ini, apa yang bisa dihasilkan? PLTS ya. Jadi PLTS dia akan menghasilkan namanya energi listrik. Kalau dari air, PLTA. Kalau dari angin, LDB. Kalau selanjutnya yang tampil adalah kelompok 5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai energi terbarukan. Yang pertama soalnya yaitu berdasarkan video perubahan iklim atau krisis penggunaan energi fosil tak terbarukan yang sudah Anda tonton. Jelaskanlah alasan kelompok Ananda kenapa kita harus segera beralih ke energi terbarukan dan kenapa pentingnya pengembangan energi terbarukan tersebut. Alasan kami yaitu karena energi tak terbarukan itu dapat mencemari lingkungan, menimbulkan polusi udara yang bisa menjadi penyakit bagi kita dan berisiko kematian. Maka dari itu, energi terbarukan harus dikembangkan agar kita tetap sehat dan bumi tetap terjaga. Aktivitas kedua yaitu identifikasilah jenis-jenis sumber energi di bawah ini. Yang pertama ada energi matahari termasuk ke golongan terbarukan karena tidak habis dalam skala waktu manusia dan terus diperbarui secara alami. Yang kedua ada energi angin tergolong ke terbarukan karena angin terbentuk terus-menerus secara alami, tidak akan habis saat digunakan. Yang ketiga ada minyak bumi tergolong pada tidak terbarukan karena proses pembentukannya sangat lama dan jumlahnya terbatas. Yang keempat ada air tergolong ke terbarukan. Terus alasannya karena terus diperbarui melalui siklus air dan tidak berkurang saat digunakan. Yang kelima ada batu bara tergolong ke dalam tidak terbarukan karena proses pembentukannya sangat lama, jumlahnya juga terbatas di alam. Yang keenam ada panas bumi.
tergolong terbarukan karena berasal dari panas alami bumi serta tersedia terus-menerus. Yang ketujuh ada biomasa, tergolong kepada terbarukan karena dapat diperbarui dalam waktu sangat singkat serta berasal dari makhluk hidup. Yang kedelapan ada gas alam, tergolong kepada tidak terbarukan karena tidak dapat diperbarui oleh manusia dan laju pemakaian lebih cepat dari pembentukan. Yang ketiga yaitu diskusikanlah keunggulan dan kelemahan energi terbarukan berikut ini. Yang pertama, energi matahari memiliki keunggulan yang pertama ramah lingkungan, yang kedua perawatan relatif mudah, dan yang ketiga gratis dan mudah didapat. Kelemahannya yaitu tergantung pada cuaca dan waktu, dan biaya awal cukup mahal, serta efisiensi masih terbatas. Yang kedua ada energi angin. Keunggulannya yaitu biaya operasional rendah. Yang kedua mengurangi ketergantungan energi fosil. Dan untuk kelemahannya yaitu membutuhkan lokasi khusus, bergantung pada kecepatan angin. Yang ketiga ada energi air atau PLTA. Keunggulannya yaitu menghasilkan listrik besar dan stabil, terbarukan, dan umur pembangkit panjang. Dan untuk kelemahannya yaitu biaya pembangunan tinggi, mengganggu ekosistem, serta bergantung pada debit air. Untuk yang keempat, energi panas bumi atau geotermal. Untuk keunggulannya yaitu tidak tergantung cuaca serta emisi rendah. Sedangkan kelemahannya yaitu lokasi terbatas serta resiko gas berbahaya. Dan yang terakhir yaitu energi biomasa. Keunggulannya yaitu terbarukan serta mengurangi sampah. Dan untuk kelemahannya yaitu efisiensi rendah serta masih menghasilkan emisi. Untuk kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami yaitu mengenai alasan pentingnya beralih ke energi terbarukan, yaitu karena energi terbarukan sama ramah lingkungan serta dapat mengurangi polusi udara dan dapat juga untuk menjaga lingkungan serta tidak merusak lapisan atmosfer bumi. Mungkin sekian hasil presentasi kami. Atas perhatiannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga air, kita dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan dan menjaga kelestarian alam, serta dapat menyediakan sumber energi yang lebih bersih dan berkualitas, dan dapat memenuhi kebutuhan energi tanpa merusak lingkungan, dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Untuk aktivitas kedua, identifikasi jenis-jenis sumber energi. Sumber energi yang pertama yaitu matahari. Matahari merupakan energi yang terbarukan karena energi matahari tersedia terus-menerus dan tidak akan pernah habis selama matahari masih bersinar. Yang kedua, angin. Angin termasuk ke dalam energi terbarukan karena angin berasal dari pergerakan udara alami di bumi dan dapat digunakan berulang kali. Yang ketiga, minyak bumi. Minyak bumi termasuk ke dalam energi yang tidak terbarukan karena minyak bumi terbentuk sangat lama, yaitu jutaan tahun, dan jumlahnya terbatas sehingga bisa habis. Yang keempat adalah air. Air termasuk ke dalam energi yang terbarukan. Air terus mengalami siklus alam, sehingga penyediaannya dapat diperbarui. Yang kelima ada batu bara. Batu bara termasuk ke dalam energi yang tidak dapat diperbarui, karena terbentuknya butuh jutaan tahun dan bisa habis kalau terus ditambang. Yang keenam, panas bumi. Panas bumi termasuk ke dalam energi terbarukan karena berasal dari panas alami dalam bumi dan terus tersedia. Yang ketujuh, biomasa. Biomasa termasuk ke dalam energi terbarukan karena berasal dari bahan organik seperti tumbuhan dan limbah yang bisa diperbarui secara alami. Yang kedelapan ada gas alam. Gas alam termasuk ke dalam energi yang tidak terbarukan karena sumbernya berasal dari fosil dan jumlahnya terbatas dan tidak bisa diperbarui secara cepat. Aktivitas ketiga, keunggulan dan kelemahan dari energi terbarukan. Yang pertama, energi surya atau matahari. Keunggulannya, energi surya merupakan energi yang ramah lingkungan,
memiliki keunggulan, tidak menimbulkan polusi dan memiliki sumber yang gratis. Kelemahannya, angin bisa saja tidak stabil, bising dan butuh lokasi tertentu. Yang ketiga, energi air memiliki keunggulan, memiliki daya yang besar, stabil dan memiliki umur yang panjang. Untuk kelemahan, biaya pembangunannya yang sangat mahal dan bisa merusak ekosistem. Yang keempat ada energi panas bumi, memiliki keunggulan, stabil, memiliki emisi karbon yang rendah dan tidak tergantung pada cuaca. Kelemahannya hanya bisa menjangkau lokasi tertentu dan eksplorasinya yang mahal. Yang terakhir ada energi biomasa, memiliki keunggulan, mengurangi limbah dan bisa diperbarui kapan saja. Dan kelemahannya masih menghasilkan emisi dan perlu bahan bakar terus-menerus. Dari hasil diskusi tadi, kami menyimpulkan bahwa beralih ke energi terbarukan sangat penting karena energi fosil seperti batu bara dan gas alam jumlahnya terbatas, tidak bisa diperbarui dengan cepat dan dapat habis jika terus digunakan. Selain itu, penggunaan energi fosil menimbulkan polusi serta meningkatkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Baik, dari hasil diskusi kami tadi, apakah ada dari kelompok teman-teman semuanya yang ingin menyampaikan pertanyaan? Oke, ini ada dari kelompok Kak. Pak. Terus soalnya, Be. Ini dari Pak, kita menanyakan energi terbarukan sangat bagus untuk masa depan. Kenapa kita tidak beralih langsung ke energi terbarukan? Terbarukan itu sangat bagus untuk masa depan. Kenapa kita tidak segera beralih langsung? Nah, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama, biaya awal mahal pembangunan PLTS, panas surya, PLTB, PLTA, panas bumi butuh modal besar. Yang kedua, tergantung kondisi alam atau cuaca. Energi surya butuh matahari, energi angin butuh angin yang stabil, jadi produksinya bisa naik turun. Yang ketiga, teknologi penyimpanan energi masih terbatas. Listrik dari energi terbarukan perlu baterai atau sistem penyimpanan, tapi ini masih mahal dan belum maksimal. 4. Infrastruktur belum siap, jaringan listrik dan sistem distribusi harus disesuaikan supaya bisa menampung energi terbarukan dengan baik. Yang kelima, lokasi sumber energi tidak selalu ada di semua tempat. Misalnya panas bumi hanya ada di daerah tertentu. PLTA butuh sungai besar, angin butuh wilayah tertentu. Yang keenam, energi fosil masih jadi sumber utama dan stabil. Batu bara atau gas masih banyak dipakai karena bisa menghasilkan listrik terus-menerus, tidak tergantung cuaca. Apakah kelompok 4 mengerti? terima kasih. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih yang Tuan. Oke, selanjutnya saya mau tanya di kelompok. Ibu, energi terbarukan itu kan bagus untuk masa depan. Kenapa tidak segera dikembangkan? Nah, jawabannya apa tadi? Biayanya Karena biayanya mahal. Contohnya panas bumi ya. Panas bumi itu kan dia adanya di perut bumi. Nah, untuk menggali perut bumi itu butuh biaya yang sangat besar. Atau panel surya. Panel surya. Pembelian sel surya itu atau baterai itu mahal sekali. Jadi memang bagus, cuma untuk sekarang biayanya itu sangat mahal. Makanya belum sebetulnya dikembangkan atau belum sebetulnya kita beralih ke energi terbarukan. Kalau konsentrasi dimulai. Sakit, sakit, sikut, sikut, sakit, sikut, sakit, sikut, sakit, sakit, sikut, sakit, sikat. Oke, semuanya silakan duduk.
Segera silakan bagikan linknya dulu. Nah, kamu menjawab tidak boleh lihat buku apapun. Nah, ini adalah bukti kamu menerima atau tidak tadi. Paham ya? Oke, silakan. Sudah bikin segera? Silakan dijawab. 5 menit ibu kasih waktu untuk menjawab. Link yang dikirim segera. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, sudah. Nanti itu akan terkirim ke email ibu ya. Jadi yang apa jawaban kamu nanti, sama nilai kamu bisa langsung lihat nilai ya? Bisa. Tahu jawaban benar salahnya? Tahu. Dan yang nomor 1? Sudah. Yang salah 1? Salah 2 ada? Ada salah 2? Salah 3? Salah 2 ada? Tidak, salah 3? Nah, oke, bukan. Energi terbarukan itu ada kelemahan dan ada kelebihannya. Lalu, kelemahannya apa tadi? Salah satu contoh misalkan angin. Nah, lokasinya terbatas, ya. Semuanya ada kelebihan dan ada kekurangannya. Oke, sekarang tidak terbarukan, kenapa masih dipakai Bu? Walaupun dia memiliki dampak negatif yang menyebabkan suhu bumi meningkat. Karena apa tadi? Dari hasil diskusi kamu tadi, energi tak terbarukan itu lebih stabil, ya, karena sudah lama digunakan. Kalau energi terbarukan itu dia tidak stabil. Contoh kalau kita beralih ke energi surya atau matahari. Bagaimana kalau musim hujan? Tidak ada matahari. Nah, bagaimana? Jadi ini adalah energi alternatif yang bisa kita gunakan. Cuma kita belum bisa sepenuhnya beralih. Nah, mudah-mudahan nanti perlahan-lahan ada penemuan baru atau pengembangan teknologi yang bisa membuat kita sepenuhnya bisa beralih ke energi terbarukan, baik dari segi biaya. Kalau yang sekarang masih mahal, mungkin besok kita tidak perlu lagi, ya, demi menjaga alam dan bumi kita ini. Dan dari yang kita pelajari hari ini, bagaimana perasaan Anda semuanya? Ada apa? Senang. Bagaimana senangnya? Diskusi, kemudian materinya menarik atau tidak? Menarik. Sulit atau tidak? Tidak. Nah, apa solusi kita untuk menghemat energi ini? Karena energi fosil atau tak terbarukan ini kan akan habis, akan digantikan dengan energi terbarukan. Sementara energi terbarukan ini memiliki kelemahan tertentu tadi. Apa yang bisa kita lakukan? Menghemat penggunaan energi. Bagaimana